Shalom, haleluya. Saya menyapa untuk jemaat yang sudah lama tidak hadir. Shalom, saya menyapa jemaat yang baru pulang dari bepergian. Kiranya Yesus menyertai kita sepanjang tahun ini, amin. Karena ketika kita di dalam Yesus, setiap hari ada pertolongan Tuhan. Setiap hari ada pengampunan, amin. Karena setiap hari ada Yesus. Siang ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Karena oleh kemurahan-Mu saja kami ada di tempat ini Tuhan. Karena tangan-Mu yang menopang kami terus dan terus sehingga kami boleh berdiri di tempat ini Bapa. Tuhan, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami, masa depan kami. Di tahun ini semua buat Engkau dan buat Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang gak pernah lepaskan tangan kami. Engkau yang gak pernah nyerah terhadap kami. Kami tetap terus memandang Engkau Bapa. Kami terus setia melayani Engkau Bapa. Sebab itulah Tuhan yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami memulai ibadah kami pada siang hari ini. Roh Kudus berkaryalah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Karena kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji bagimu Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji bagimu Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Ya, kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Saya undang mari jemaat bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan dengan penuh percaya. Katakan kasih setiamu tak lapuk oleh hujan. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Kasih setiamu Tuhan tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Ku mau menari memuji bagimu Tuhan, ku mau menyanyi menyembah nama Yesus. Kasih setiamu Tuhan
memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap hari Yesus tuntun kita, amin, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari nyanyikan dengan sungguh hati, dengan iman percaya bahwa Yesus gak pernah biarkan kita sendirian. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu Tuhan Yesus yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa, di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Yes. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. You are good. All the time. All the time. Yes. Mari tetap memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik atas hidup setiap kita. Ya, umat Tuhan yang diberkati bersama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship
bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik. Bersama Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah. You are good. You are so good, so good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, yes, for who you are. You are good. Hallelujah. Yes, you are good. Silakan duduk umat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Tahun 2022 kami boleh lewati karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami percaya 2023 adalah tahun mujizat, berkat dan kemenangan bagi setiap kami. Kau gembala yang baik, Bapa yang baik yang menuntun setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesusku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin Yesus. Inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku
perkenanan-Mu ada dalam hidup setiap kami Tuhan. Mari sucikan layakan kami, ampuni kami Tuhan. Kami percaya Kau yang pegang kendali atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang daripada-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, amin Yesus, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Tak akan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sebab kami percaya bukan karena kami melihat, kami percaya karena Engkau Yesus Tuhan kami. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita, haleluya. Pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami menyenangkan, mengagungkan Tuhan. Dan ini waktunya buat kami mau duduk diam dengarkan firman-Mu. Sampaikan pesan Tuhan buat kami. Karena kami rindu hati kami, pikiran kami dikalibrasi oleh firman-Mu. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Yang siap diberkati oleh Tuhan dengan firman-Nya, katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada panitia Natal, kepada seluruh pengisi acara, dan saya tahu saudaraku, jerih lelah saudara melayani Tuhan. Dalam latihan saya tahu itu 3 bulan penuh
latihan, dan saya tahu ini semua bukan sesuatu yang mudah, mengingat semua dalam kesibukan-kesibukan kita. Tapi saudara, melayani Tuhan dan melakukan semuanya ini adalah untuk Tuhan dimuliakan, dan saya sangat percaya Tuhan memberkati saudara. Dan saya tahu saudaraku, dalam segala kesibukan saudara bisa membuat dekor yang sangat baik buat gereja kita. Terima kasih semua Bapak Ibu. Semua kan jerilah saudara, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Maka saya atas nama Gembala Sidang mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia Natal dan juga tutup tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka dengan hari ini saya dengan resmi menutup atau membubarkan seluruh panitia Natal dan juga tahun baru dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, harusnya gereja kita minggu pertama mengadakan doa bersama selama 1 minggu. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Tuhan, minta perkenanan kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau kita lakukan di gereja kita? Apa sih yang Tuhan kehendaki yang berkenan di dalam rumah tangga, dalam ekonomi kita, di dalam bisnis kita, di dalam masa depan kita, dalam kuliah kita, dalam semua pergumulan-pergumulan kita dan semua hal yang mau kita lakukan. Resolusi yang kita lakukan di tahun 2023. Maka kita butuh Tuhan. Kita butuh perkenanan Tuhan. Dan kita butuh apa jawaban dari Tuhan. Apa maunya Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin melakukan segala sesuatu untuk Tuhan maunya kita. Tapi apa yang kita lakukan itu bukan seperti yang Tuhan mau. Dan kita berkata, Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Tapi mana Tuhan? Perkenanan Tuhan. Kok Tuhan enggak balas dan Tuhan enggak jawab. Dan Tuhan tidak memberikan seperti ya apa yang saya mau. Tuhan berkata, nah kamu melakukan itu adalah seperti yang kau mau. Itu bukan maunya saya. Itu sebabnya mulai besok Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengawali tahun 2023, saya mengajak untuk kita berdoa bersama. Mulai besok hari jam 7:30 sampai 8:30. Amin ya, hanya 1 jam saja. Maka selama 1 minggu ini, hari Senin sampai hari Jumat, kita berdoa bersama. Berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Satu saja, minta perkenanan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam pernikahanmu? Apa yang Tuhan mau dalam keluargamu? Apa yang Tuhan mau di dalam semua bisnis, dalam semua usahamu yang kau lakukan sepanjang tahun 2023 ini. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suruh. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak berkenan. Lakukanlah apa yang berkenan untuk kau lakukan. Itu sebabnya bukan kita merekayasa, bukan menduga-duga, tapi kita mau tahu jawaban Tuhan yang sesungguhnya kepada kita. Apa yang Tuhan mau. Amin. Maka besok sampai hari Jumat. Hari Jumatnya kita malam 7:30 saudaraku. Kita celebrate dan dipimpin oleh gembala. Saya tidak peduli ada pemain musik full band atau tidak. Kita mau kalau tidak bisa full band, main gitar. Maka Pak Kris siapkan 5 gitar besok. Kita seperti Hillsong besok. Dipimpin oleh gembala dari hari Senin sampai hari Jumat. Tolong disiapkan para singersnya. Saya mimpin sendiri. Karena saya juga butuh Tuhan. Jangan-jangan saya lebih butuh Tuhan daripada saudara. Tapi saya sangat butuh Tuhan. Karena saya tahu, saya rentan sekali akan kejatuhan. Rentan sekali akan kekurangan saya. Rentan sekali saya akan kelemahan-kelemahan. Itu semua dibalik itu semua, saya butuh Tuhan. Saya mengajak saudara, kalau saudara butuh Tuhan, butuh perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, perlindungan dari Tuhan, datang besok 7:30 di tempat ini. Jadi selama hari Senin sampai hari Jumat kita berdoa dan berpuasa. Saya tidak memberikan kepada saudara, puasa seperti ini, harus seberapa jam, bukan harus berapa jam, seberapa niat dan seberapa tahan saudara berpuasa. Amin. Kita mau ikut puasa, cari perkenanan Tuhan. Dimulai
Mulai kapan saudaraku? Besok. Jam berapa? 7:30. Hanya 1 jam saja. Kita hanya berdoa saja. Penyembahan saja. Minta perkenanan Tuhan kepada keluargamu, kepada bisnismu, kepada apapun yang kau lakukan. Supaya Tuhan menuntun saudara dengan apa yang dia mau. Dan GMHS saudara-saudaraku, apa itu? Good morning Holy Spirit. Bukan good morning Daniel Sihombing. Amin ya. Saudara, ini sepanjang 2 tahun kita lakukan dan itu dipimpin oleh gembala. Sebetulnya ini bukan program gereja. Ingat, GMHS bukan program gereja. Kami lakukan GMHS selama ini, selama 2 tahun, setiap pagi. Kami sedang mau mentransferkan kepada saudara hati Tuhan. Ini bukan program, supaya nanti seperti yang kita lakukan di setiap hari pagi. Kita lakukan Good Morning Holy Spirit lewat Zoom. Supaya saudara melakukan di rumah sendiri. Amin. Jadi nanti GMHS saudaraku, lakukanlah di rumahmu sendiri. Seperti yang kita lakukan selama 2 tahun ini. Lewat Zoom, melalui gembala. Saudara bisa lakukan itu di rumah. Saya mau di gereja kita bukan hanya kita melakukan program. Saya sudah bilang saudaraku kepada jajaran-jajaran di gereja ini, kita tidak melakukan program lagi. Kalau kita melakukan program, dengar baik-baik, kita tidak akan mengalami perubahan. Tapi semua yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar program, tapi itu gaya hidup. Bedakan gaya hidup dengan program. Program kita lakukan, semua kita ikuti. Jangan-jangan saudaraku, memang aduh nanti gak enak. Kalau dilihat gembala saya gak ada, gak enak nanti. Saya bilang lain gak rohani. No. Tapi semua kita lakukan itu karena memang itu adalah gaya hidup. Karena kita membalas segala kebaikan Tuhan, karena Tuhan terlalu baik kepada kita. Amin. Jadi GMHS Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing. Karena selama 2 tahun lebih kami sudah memberikan contoh. Good morning Holy Spirit. Kita ikuti bersama. Maka saya mau gereja kita punya moto adalah tentang keluarga. Dari keluargamu dulu mengalami Tuhan, keluargamu dulu mengalami pemulihan, keluargamu dulu diberkati Tuhan, baru kita mentransfer kepada orang lain. Amin. Itu sebabnya menjadi keluarga yang diberkati supaya kita menjadi berkat. Dari semua diawali dari mana? Dari keluarga. Orang lain mengalami breakthrough, mengalami transformasi melalui pelayananmu. Keluargamu hancur, saudaraku, itu bohong besar. Tapi keluarga dulu. Amin. Lakukan dari lewat keluarga. Jadi doa lakukan setiap pagi di rumah. Kita tidak lagi saudaraku seperti yang diberikan oleh gembala setiap hari. Kita udah bisa cukup memberikan di rumah kita. Setuju katakan amin. Baik, sudah siap untuk masuk sesi selanjutnya saudara? Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bahwa dari sesi 1 yaitu tentang apa saudaraku? True contentment. Apa itu saudaraku? True contentment. Itu menunjukkan kepada kita bahwa kepuasan sejati kita hanya temukan di dalam Yesus. Dan kita mau lihat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa minggu lalu kita sudah belajar dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6 kita sudah baca. Tetapi minggu lalu kita cuma hanya belajar 1 ayat saja. Yaitu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dalam terjemahan Tuhan adalah gembalaku berkata takkan kekurangan aku. Tapi dalam terjemahan yang lain berkata apa saudaraku? I shall not want. Karena Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah kecukupanku. Maka aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Wow. Kalau saudara melihat di dalam Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Pelajaran kita yang kemarin berkata. Kata Tuhan itu huruf besar. Kata Tuhan itu adalah menunjuk kepada kita di dalam terjemahan King James Version adalah the Lord. Huruf besar semuanya. Itu menunjukkan Tuhan
Menuju kepada siapa? Allah kita adalah Yahweh yang kita sembah. Kata Yahweh di dalam perjanjian lama 5.321 kali. Keren banget. Nah, kata Yahweh itu, saudaraku, banyak simbol-simbolnya, atributnya. Salah satu kata Yahweh itu, saudaraku, adalah self-sufficient. Artinya apa? Kemandirian Allah. Allah kita yang mandiri. Tidak butuh siapa-siapa. Tuhan gak butuh kita. Tapi kita yang butuh Tuhan. Kalau kita gak butuh Tuhan, kita gak menyembah Tuhan, maka dengar baik-baik, kita akan menyembah sesuatu yang lain. Dan itu akan menuju kepada kebinasaan. Halo? Dan Allah kita adalah atributnya yang self-unchanging. Artinya apa? Allah yang tidak berubah. Self-immutability. Apa artinya? Kekal. Itu adalah kita. Nah, Allah yang tidak berubah, Allah yang kekal, Allah yang mandiri. Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang transenden. Allah kita yang tidak bisa dijangkau oleh sejarah, oleh waktu, oleh ruang. Nggak bisa, saudaraku. Tapi Allah yang tidak bisa dijangkau oleh ruang dan waktu dan sejarah itu, dia menjadi Allah yang imanen, Allah yang rindu berfellowship, bersekutu dengan kita, tinggal bersama dengan kita. Dan bukan cuma hanya itu, Allah kita adalah Allah yang sangat personal. Artinya apa? Allah yang sangat mengerti dan mengenal saudara dan tahu nama saudara. Halo? Itulah Allah kita. Itu yang kita belajar minggu lalu. Dia adalah gembalaku yang baik, maka takkan kekurangan aku. Karena dia gembala kita yang baik, maka kita tidak akan butuh apa-apa lagi. Wow. Ini hanya satu ayat ini minggu lalu kita belajar. Nah, hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudaraku, adalah true peace. Ketenangan, kedamaian sejati. Di mana kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian sejati. True peace. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga dari Mazmur 23. Apa itu? Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, berbicara tentang peace. Itu didefinisikan, saudaraku, artinya apa? Merdeka. Dari apa? Merdeka dari gangguan. Itu namanya, saudaraku, true peace kalau didefinisikan. Merdeka dari gangguan. Dia tidak terganggu dengan kebisingan-kebisingan yang ada di sekitarnya. Dia tidak terganggu dengan gejolak-gejolak yang ada di sekitarnya. Dia merdeka dari gangguan itu. Itu namanya, saudaraku, peace. Bebas dari gangguan. Tenang. Damai. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu yang sekarang ini, kita nggak tahu tahun 2023 itu apakah besok damai. Kita nggak tahu, saudaraku, tahun 2023 ini besok lusa apakah masih kita bisa tenang, apakah kita bisa aman, apakah kita masih hidup dalam segala perjalanan-perjalanan yang sangat luar biasa. Tuntunan yang air yang tenang itu berlimpah-limpah susu dan madu. Apakah kita masih selamat, apakah kita masih aman, apakah kita terhindar dari celaka, kita nggak tahu. Tapi dengar baik-baik, di tengah situasi yang tidak menentu ini, yang sekarang ini, pertanyaannya, apakah kita masih bisa peace? Kita bisa rest. Saudara, kita bisa rest, Bapak Ibu. Menurut Mazmur 23 ini, minggu lalu kita sudah belajar bahwa cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Halo? Cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Makanya perspektif yang pertama yang kita mau belajar adalah perspektif rest. Istirahat. Maka kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, di dalam Mazmur 23 ayat 2a. Ia membaringkan aku di padang berumput yang hijau. Garis bawahi, saudaraku, membaringkan aku.
Nah, membaringkan aku, saudaraku, lihat. Ini kenapa masuk begini? Ia membaringkan aku. Itu adalah membuat kita, cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Ia membaringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Kata membaringkan itu adalah rest, beristirahat. Kita bisa mengistirahatkan, menihilkan semua keadaan situasi yang bergejolak di tengah-tengah kita. Dan kita tenang. Kita bisa merasa damai di dalam genggaman Sang Gembala kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam gejolak yang penuh dengan ketidakpastian ini, maka Tuhan berinisiatif memberikan kita rest, membaringkan kita di padang rumput yang hijau, memberikan kita ketenangan. Artinya rest di sini beristirahat dari semua kepenatan gejolak dunia ini yang kita alami, sehingga membuat kita tenang. Tenanglah hai jiwaku. Amin. Tenang. Kita mengalami kedamaian. Orang lain bergejolak, hati kita tenang. Hati kita mengalami kedamaian. Kenapa? Ini adalah inisiatif Yesus. Karena Yesus berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu, aku yang berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. I give you rest. Aku memberikan kelegaan, memberikan kamu ketenangan, kedamaian. Amin. Namun banyak di antara kita tidak bisa mengalami rest yang sesungguhnya. Dan kita sudah belajar minggu lalu, saudaraku, bagaimana pandangan kita tentang kehidupan, bahwa di mana hidup ini berbicara tentang rest, tentang ketenangan dan tentang kedamaian, maka kita perlu hati kita hati bukan di sini, hati di sini. Kadang-kadang ini gitu, mulut dengan gerakan tidak sinkron. Pikiran kita dan hati kita perlu dikalibrasi oleh firman, perlu dikalibrasi oleh Injil, supaya kita mengalami ketenangan yang sejati. Maka saudaraku, kalau ini sudah sinkron, hati kita dan pikiran kita dikalibrasi oleh Injil, maka kita mendapatkan ketenangan yang sejati. True peace. Amin. Maka saat ini saudaraku, pikiran kita sedang diborbandir lagi. Dibombardir. Susah ngomong bombardir gitu ya. Dengan penyataan-penyataan bahwa untuk membuat kita tenang harus banyak uang, banyak harta, banyak investasi, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan. Sehingga supaya bisa mendapatkan uang, mendapatkan investasi, mendapatkan harta, sehingga hatinya tenang, jiwanya tenang, jiwanya bahagia. Makanya dia bekerja terus, produktif terus, melakukan kesibukan terus, sampai dia, saudaraku, punya moto, time is money, waktu adalah uang. Dan ini menuntut kita kerja, siang malam kerja, siang pagi malam, siang malam. Itu bekerja terus, produktif terus, sibuk terus. Sehingga dia berusaha untuk melakukan semuanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, mendapatkan investasi, supaya jiwanya tenang. Apakah betul begitu, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu benar, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau kita sudah dapatkan uang, dapatkan segalanya, jiwa kita tenang. Apakah kita kalau sibuk, produktif terus siang dan malam, saudaraku, sampai kita melupakan istirahat, itu adalah tempat yang sangat produktif. Apakah kalau kita istirahat juga, Bapak Ibu Saudaraku, adalah waktu yang terbuang? Dengar baik-baik. Kalau kau beristirahat, Bapak Ibu, waktu mereka terbuang. Kadang-kadang di waktu istirahatnya kita, di waktu kita tidur, Bapak Ibu, itu membuat kelegaan dan kekuatan baru kepada kita di dalam kelemahan kita, di dalam segala keletihan kita, kelelahan kita. Ketika kita tidur, itu bisa memperbaharui kembali sel-sel tubuh kita yang mungkin sudah lemah, yang sudah rusak. Maka
sel-sel tubuh itu kembali lagi diperbaharui menjadi sel tubuh yang baru, dan itu membuat kita refresh kembali, membuat kita segar kembali. Jadi nggak selamanya saudara-saudaraku kalau kita istirahat, kita tidur, itu buang waktu. Itu adalah orang pekerjaan orang yang malas. Ya kalau siang malam terus tidur dan memang itu orang malas Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kerja terus sampai lupa istirahat. Maka kita pikir kalau kita saudaraku kita terus bekerja terus, produktif terus, kita mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Dan saya mau bilang begini saudaraku, kesibukan kita belum tentu itu produktif. Dengar baik-baik. Kesibukanmu itu belum tentu produktif Bapak Ibu Saudaraku. Sebab mungkin kita bisa berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Mendapatkan uang lebih banyak, mendapatkan harta lebih banyak, mendapatkan investasi lebih banyak. Tapi engkau tidak pernah beristirahat. Engkau mungkin sukses untuk semuanya. Tapi dengar baik-baik. Engkau sukses di dalam hal itu semua. Tapi engkau tidak sukses di dalam area yang lain. Mungkin kau bisa banyak uang, tapi keluargamu bisa berantakan. Mungkin kau bisa banyak investasi, tapi rumah tanggamu hancur. Keselamatanmu hancur, kesehatanmu hancur. Karena engkau bekerja terus, engkau nggak pernah istirahat. Engkau nggak pernah memberikan tubuhmu itu istirahat dari segala kelelahanmu. Maka engkau akan sakit. Nah maka keuanganmu, semua kemauan kau dapatkan itu hanya jatuhnya kepada rumah sakit. Karena engkau tidak pernah rest. Kau nggak pernah istirahat. Kau nggak pernah tenang. Dan kau nggak pernah mengalami kebahagiaan. Sebab kenapa saudaraku? Karena engkau terus mengejar kesibukan untuk mencapai itu semua. Dan kau pikir itu semua dapat memberikan kebahagiaan bagimu. Saudaraku, itu tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kita sepenuhnya. Amin. Dan untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu sesungguhnya, kita harus rest. Kita saudaraku mengesampingkan semua gejolak yang mau menghancurkan pikiran kita. Sehingga mengacau balaukan semua rencana Tuhan. Inisiatif yang baik dari Tuhan atas kita. Oleh karena kita memakai semua itu untuk kekuatan kita. Untuk mencapai uang, mencapai kekayaan. Dan ujungnya kita berpikir kita mendapatkan ketenangan, memberikan damai di situ. Itu sebabnya saudaraku, kekuatan kita terbatas. Sekali lagi amin. Kekuatan kita terbatas, kita tidak bisa melakukannya sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Mencapai segala sesuatu itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh mengandalkan Tuhan. Ketika kita mau itu semuanya, serahkan sama Tuhan. Jangan pernah khawatir akan kehidupanmu. Sebenarnya kita berkata, serahkanlah segala kekuatanmu kepada Tuhan. Maka dia memelihara hidupmu, maka dia akan bertindak. Yang setuju katakan amin. Nah, kata peace, saudaraku, apalagi? Itu berasal dari kata shalom. Kata shalom itu apa, saudaraku? Sejahtera. Itu sebab kalau kita selamat, shalom, kita sedang mentransferkan damai sejahtera kepada orang. Tapi kadang-kadang kita bilang shalom, kita enggak shalom loh. Kita enggak ngalami damai. Hati kita sedang dongkol, betul enggak? Hati kita sedang jengkel. Jadi kadang-kadang mulut kita yang kita bicara keluar dari mulut kita enggak sama. Amin. Tapi kata shalom itu, saudaraku, kata shalom itu, apa artinya, saudaraku? Lebih daripada damai sejahtera yang kita transferkan kepada orang, yang kita ucapkan kepada orang. Tetapi shalom itu adalah lebih daripada itu, keutuhan yang sesungguhnya. Kata shalom itu tidak kurang sesuatu apapun, tidak ada yang hilang, lengkap, sempurna. Itu kata shalom. Jadi ketenangan kita, saudaraku, kedamaian kita adalah keutuhan yang sesungguhnya. Lengkap, sempurna, tidak ada yang kurang. Kalau kita ada di dalam ketenangan, ada di dalam sukacita, ada di dalam kedamaian, utuhlah hidup kita. Sebab, lagi semangat ini. Dengar, sebab uangmu, hartamu, milikmu, investasimu enggak bisa memberikan kau ketenangan. Karena banyak orang punya banyak uang. Buktinya, saudaraku, saya TRS itu. Banyak orang punya investasi, punya harta. Gila tuh.
Ada seorang pengusaha besar dari lantai 47, saudaraku, menjatuhkan diri ke bawah. Dodol Garut dia, Pak. Artinya gini, bisakah kekayaan kita memberikan ketenangan? Yang memberikan kau ketenangan yang sesungguhnya adalah shalom. Keutuhan yang sesungguhnya adalah tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, dan tidak ada yang hilang. Sempurna adanya. Itulah shalom, ketenangan, damai yang Tuhan berikan di dalam Yesus. Halo? Dan peace itu, shalom itu, dengan kata lain, apa? Harmoni. Wow. Keharmonisan di dalam Yesus. Karena dia adalah gembala kita. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku? Nah, saya untuk bisa memahami kata harmoni ini Bapak Ibu Saudaraku, lihat ini. Wow. Ini apa Saudaraku? Ia sebuah komponen dari komposan sangat luar biasa, orkestra. Yang terdiri banyak ragam piece, banyak komponen-komponen. Namun saudaraku, dari semua beragam orang ini yang memainkan alat-alat musik ini di dalam orkestra ini saudaraku, bisa menjadi melantunkan satu irama yang sangat grande, yang sangat luar biasa, yang sangat merdu, yang sangat enak dengar. Karena kenapa saudaraku? Karena dalam semuanya ini memainkannya semua peran dengan peran yang sama. Tidak ada yang sendiri-sendiri, dengan nada yang sama. Walaupun berbeda-beda alat-alat yang digunakan oleh masing-masing ini, tapi bisa harmoni saudara-saudaraku. Kenapa? Karena ada satu, siapa ini? Opung saya dari si Borong-Borong, pemimpinnya. Ini apa namanya? Dirijen. Maka dalam semua komponen orkestra itu saudaraku, walaupun berbeda orangnya dan juga banyak dan alat-alat musik berbeda, ketika mereka mengikuti saudaraku dirijennya itu, maka ketukan-ketukannya pun jadi sama, kuncinya pun jadi sama. Ketika mengalunkan suara musik itu, wow, grande, wow, luar biasa, dan orang punya mendengarkannya saudaraku. Top, Marco top katanya. Artinya saudaraku, ini bisa menjadi sebuah orkestra yang seiring, menjadi orkestra saudaraku yang simfoni, yang luar biasa, menjadi harmoni, seragam, seirama. Karena mereka mengikuti satu orang itu, yaitu dirijen. Demikian saudaraku hidup kita. Di dalam kehidupan kita ini, yaitu saudaraku, kalau kita menaruh kepercayaan kita kepada dirijen, di atas dirijen itu Tuhan Yesus yang menciptakan seluruh komponen-komponen kehidupan kita ini, maka dengar baik-baik, hidup kita tidak akan menjadi kacau balau kalau kita mengikutinya. Tapi akan menjadi kacau balau lagi seluruh komponen-komponen kehidupan kita yang kita buat kalau kita tidak mengikuti dirijen di atas dirijen itu adalah Yesus yang memimpin hidupmu. Maka semua akan kacau balau. Semua yang kau lakukan akan kacau balau. Semua yang kau lakukan itu akan mendatangkan kegagalan, kekecewaan dan keresahan. Sebab kenapa? Engkau melakukannya dengan caramu sendiri. Saudaraku dengar baik-baik. Ini orkestra ini tidak melakukannya dengan sendiri-sendiri. Tapi mereka saudaraku mengikuti satu orang dirijen yang memimpin, yang menuntun mereka. Sehingga mereka bisa mengalunkan simfoni yang harmoni. Kalau kita harmoni dengan Tuhan, shalom dengan Tuhan, sejalan seirama dengan Tuhan, hidupmu tidak akan pernah kacau balau. Apapun yang kau lakukan gak pernah kacau balau. Semuanya menjadi tenang dan damai. Karena di dalam dia, seorang pemimpin dirijen yang hebat, yang luar biasa menuntun saudara, membimbing saudara, memelihara saudara. Kita nggak bisa mengerjakannya sendiri, saudaraku, apapun. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kekuatan kita terbatas. Sehingga kita perlu mempercayakan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa rest. Kita bisa berbaring di dalam air yang tenang, di dalam rumput yang hijau yang Tuhan sediakan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kenapa saya harus katakan ini saudara? Coba lihat ini.
Ini gambar apa saudaraku? Gambar apa ya saudaraku? Domba. Cute banget ya saudara ya. Coba lihat, melet dia. Ini gambar domba saudaraku. Nah kalau kita saudaraku berbicara tentang domba, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah binatang yang tidak berdaya. Domba itu adalah binatang yang tidak tahu arah. Domba itu adalah lemah dan bodoh, Bapak Ibu. Ini minggu lalu saya sudah katakan bahwa ini adalah di S1 saya, saudaraku, ini adalah judul skripsi saya. Makna domba di tengah serigala ditinjau dari pandangan teologis. Menurut Matius 10 ayat ke-16. Jadi saya sangat ngelotok soal masalah domba, Bapak Ibu. Tahu domba itu? Domba itu bodoh, lemah, tidak tahu arah. Bahkan tidak memiliki senjata apapun. Dan kelemahannya banyak. Enggak punya taring, enggak punya gigi yang tajam, enggak punya cakar, dan larinya pun enggak cepat, dan punya beban banyak. Bebannya apa saudaraku? Dengar ya, domba itu kalau bulunya itu enggak digunting, Bapak Ibu dengar baik-baik. Bulunya enggak digunting. Kalau datang hujan atau kena air, mati dia. Kenapa? Maka tubuhnya itu menjadi basah, bulunya itu menjadi basah. Kalau udah jatuh, dia nggak bisa bangun lagi. Karena berat, maka bisa mati lemas di situ, Bapak Ibu. Oh iya, dan domba itu jarak pandang matanya, saudaraku, cuma hanya 15 cm. Bukan 15 meter. Itu ke 15 meter, lebih dari itu, rabun matanya. Makanya dia nggak bisa membedakan mana lawan, mana kawan. Mana binatang buas, nggak bisa bedakan, Bapak Ibu. Kenapa? Matanya rabun. Coba. Itu adalah domba. Lemah, tidak berdaya, tidak ada, saudaraku, kekuatan. Dia bodoh. Dia rentan, saudaraku, dengan bahaya, tidak berdaya. Itu sebabnya domba itu, saudaraku, membutuhkan tuntunan pemeliharaan, bimbingan dari sang gembala. Dan domba ini sangat bergantung kepada penuntunnya. Dia tidak bisa melakukan apapun dengan caranya sendiri, sendirian. Ini menunjukkan siapa, saudaraku? Ini adalah menunjukkan kita. Kita adalah domba-domba yang tidak berdaya itu. Itu adalah menunjukkan domba-domba yang lemah itu, yang bodoh itu, yang gak bisa berdiri sendiri, gak ada kekuatan. Makanya begini, saudaraku. Kenapa sinkron? Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena udah domba lemah, gak ada kekuatan, gak ada daya tahan yang kuat, dan dia bodoh, saudaraku. Gak ada alat persenjataan yang mutakhir, tapi masih sombong. Bukankah itu seperti itu? Kita Bapak Ibu, kita lemah, tapi kita masih sombong. Tapi Bapak Ibu saudaraku, kita harusnya rendah hati, tahu diri kita siapa. Artinya kita membutuhkan bimbingan dan tuntunan dan pemeliharaan dari sang gembala kita. Yang setuju katakan amin. Siapakah sang gembala kita? Sang gembala kita adalah Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yesuslah gembala kita. Katakan Yesuslah gembalaku. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu sebabnya kalau kita melihat, saudaraku, menurut buku Philip Keller mengenai domba di dalam perspektif gembala di dalam Matius 23 ini. Apa yang disebutkan Philip Keller, saudaraku? Untuk domba bisa berbaring dengan tenang, maka harus bebas dari rasa takut, bebas dari parasit, bebas dari kutuk, bebas dari semua yang mengganggu kesehatan tubuhnya, bebas dari rasa lapar. Itu adalah domba. Jadi domba itu, saudaraku, harus bebas dari rasa takut. Kalau ada predator-predator yang keliling itu, sengantuk apapun dia nggak bisa tidur. Betul nggak? Sengantuk apapun dia nggak bisa tidur. Karena kenapa? Ada yang ancaman bahaya yang ada di sekelilingnya. Maka si sang gembala ini pastikan dia bisa tenang. Pastikan tidak ada rasa takut. Dan juga, saudaraku, domba itu nggak bisa tenang, nggak bisa istirahat, nggak bisa damai kalau ada parasit, ada kutu.
Coba kalau ada domba, saudaraku, ada parasit, ada kutu masuk ke lubang telinganya. Dia nggak bisa tidur. Kenapa, saudaraku? Karena itu parasit itu atau kutu-kutu itu menggerogoti telinganya, maka itu membuat dia gatal, betul nggak? Tapi kalau mau nepis itu parasit atau kutu itu, nggak bisa. Dia nggak punya tangan, nggak punya senjata. Maka dia, saudaraku, akan ngosok-ngosok itu telinganya. Dan sampai, saudaraku, bisa-bisa juga akan membuat dia mati. Karena parasit atau kutu itu bersarang di dalamnya. Dia nggak bisa. Tapi, saudaraku, ada gembala. Dan kalau domba itu lapar, dengar baik-baik. Saya dulu, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kebodohan saya pakai dengan cara saya sendiri ketika pandemi. Saya sewa tanah udah mahal, 8.000 meter. Saya bikin kambing domba. Anak saya udah bilang, "Pak, jangan bikin dulu domba. Bikin aja dulu ayam." Langsung saya semangat, saudaraku, sekali jual nanti bisa ratusan juta. Saya tinggal ngukangkan kaki. Saya bikin itu sampai ratusan, Bapak Ibu saya. Enggak lama kemudian semua kambing dombanya mati semua. Waduh. Tapi dengar baik-baik. Saya mengamati kehidupan domba itu betul. Apa yang saya pelajari, saudaraku, ketika saya belajar di seminari. Dan ini skripsi saya, tahu nggak? Kalau domba itu lapar, dia nggak pernah diam. Siapa pernah petani sini, peternak? Domba kalau udah lapar, dia nggak pernah diam. Dia selalu, dia minta makan, Bapak Ibu. Sampai dia makan, baru dia diam. Nah, gembala itu memastikan domba itu, saudaraku, sudah kenyang. Dengar baik-baik. Ini bukan berarti gembala itu memperhatikan itu semua. Bukan berarti tidak ada masalah loh. Bukan berarti, saudaraku, tidak ada parasit, tidak ada kutu. Tidak berarti, saudaraku, mereka nggak pernah rasa lapar, saudaraku. Tetapi di dalam semuanya itu, walaupun ada parasit, ada predator, dan ada masalah, ada gejolak, kita bisa mengandalkan gembala di dalam semuanya itu. Karena kita tahu siapa dia adalah gembala kita. Yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang memelihara hidup kita, yang melindungi hidup kita. Yesus juga katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pikir kalau kita sudah percaya Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan, kita sudah puasa 70 hari 70 malam, enggak ada masalah loh. Enggak ada tantangan loh. Karena buktinya Bapak Ibu Saudaraku, ada orang ketika di masa pandemi kemarin, orang yang cinta Tuhan, orang udah puasa, orang udah pelayani, rajin mengembalikan perpuluhan, dia melakukan banyak hal. Pak, kurang apa orang ini? Dia udah puasa, dia udah perpuluhan, dia udah berdoa, dia udah pelayanan, dia melakukan apapun. Tapi toh juga orang ini kena COVID loh. Bahkan, saudaraku, saya punya kawan, sampai hari ini pun saya belum move on, dia dipanggil Tuhan. Orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, habis-habisan dipanggil Tuhan loh Pak. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak berkenan sama orang ini? Apakah Tuhan, saudaraku, jahat tidak memperhatikan orang ini? Jangan kita langsung cepat-cepat berkata, oh ini dikutuk oleh Tuhan. Pengajaran teologi dari mana loh? Tapi saya mau bilang begini, walaupun ada orang mungkin udah cinta Tuhan, udah melayani Tuhan, udah mengembalikan perpuluhan, udah cinta semua melayani apapun. Tapi toh juga harus sakit, dengar baik-baik. Dan sakitnya itu membawa dia juga kepada kematian, dengar baik-baik. Bukan berarti Tuhan tidak sayang sama orang itu. Tapi justru karena kalaupun dia panggil Tuhan, karena Tuhan lebih sayang dia daripada saudara. Kalau engkau memiliki paradigma ini, saudaraku, mulutmu gak gampang menghakimi orang. Kok kasar banget ya, maaf, kok mulutmu, pembicaraanmu gak gampang menghakimi orang. Oh pantas dia dikutuk Tuhan, hidupnya begitu sih, gak pernah pelayanan, gak pernah doa, gak pernah ini, selalu ngerasain orang sih, dia selalu ngutukin orang, maka dia dikutuk Tuhan. Hei, sadar, siuman. Karena banyak orang yang cinta Tuhan, kadang-kadang matinya juga tragis. Beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah pesawat. Di pesawat itu, saudaraku, ada 60 orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, bahkan tiang gereja, salah satu gereja di Surabaya.
Tapi orang yang 60 ini ada dalam pesawat itu. Pesawat itu hancur, jatuh berkeping-keping. Oleh karena ada rudal yang nyasar, nembak itu kapal. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghakimi orang ini karena dosanya sehingga dia, saudaraku, mati tragis begitu, berkeping-keping? Apakah karena dosanya? Memang kita udah jahat. Memang kita sudah hidup di dalam dunia yang jahat. Dan kita pun terhamili dalam kejahatan dan dosa dalam kutuk itu. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak melihat dosamu. Tuhan tidak melihat bejat kita. Tuhan tidak melihat kekurangan kita. Tuhan tidak melihat semua dari semua pemberontakan kita. Tapi Tuhan melihat bahwa kita adalah domba yang harus selamatkan oleh Tuhan. Kalau kau nangkap ini, kau bisa memahami bagaimana kasih Tuhan atas hidupmu. Maka orang yang jatuh dari kapal pesawat itu, saudaraku, tubuhnya hancur berkeping-keping. Untuk bisa sampai dia diketahui, saudaraku, hanya diperiksa dengan lab DNA-nya, ini siapa namanya, ini keluarga siapa, sampai sebegitunya. Tapi dengar baik-baik, orang yang cinta Tuhan, orang yang melayani Tuhan, belum tentu, saudaraku, tidak ada masalah dalam tantangan. Ya sudah, katakan amin. Makanya begini, Alexander McLaren berkata begini, damai sejahtera yang sejati itu bukan datang dari tidak ada masalah. Jadi saudaraku, di tengah-tengah masalah sekalipun ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu lebih dominan daripada masalah yang kita hadapi. Ya sudah, katakan amin. Dan dia berkata begini, meskipun ada masalah kita tetap punya damai sejahtera. Karena hadirat Tuhan Sang Gembala selalu bersama-sama dengan kita. Ya sudah, katakan amin. Ya sudah, katakan yes. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, inilah Injil yang mengkalibrasi hati saudara. Di tengah masalah, di tengah pergumulan, sakit, penyakit. Dengar baik-baik, asal ada Tuhan Sang Gembala kita, kita bisa tenang, kita bisa damai sejahtera, kita mengalami salom, kita bisa mengalami peace, kita mengalami harmoni bersama dengan Tuhan. Saudaraku, I shall not want. Aku tidak butuh apa-apa lagi, karena Yesus bersama dengan aku. Yesus katakan amin. Aduh, udah mau selesai, saudaraku, jamnya. Aduh, coba lihat ya, ini habis ini selesai. Padahal ini ada 3 loh. Saya udah janji minggu depan akan kita. Dan ayat yang selanjutnya nanti yang kedua lebih heboh, Bapak Ibu. Dengar, kalau engkau stay terus dalam pengejaran gereja kita ini, kau enggak tersesat lah. Dan engkau tidak akan dengarkan Injil yang ecek-ecek, yang hanya berkat-berkat. Tapi ini engkau akan dikalibrasi hatimu tentang Injil. Bagaimana kau memahami Injil itu dari perspektif dari yang kita baca ini. Alkitab berkata, saudaraku, dalam Mazmur 23 ayat 2a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Pikiran kita kan begini. Wow, ikut Yesus itu senang. Ikut Tuhan itu enak. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Pikiran kita langsung begini kan. Padang rumput yang hijau. Wow. Hidupku berlimpah-limpah susu dan madu. Perbendaharaanku berlimpah-limpah. Digoncang-goncangkan hingga padat dan tumpah keluar. Kan kita kan selalu begitu kan. Wah, dia memberikan aku hidup dalam segala kelimpahan. Lalu kita pikir padang rumput yang hijau itu seperti itu. Airnya mengalir tenang dengan kebiru-biruan. Seperti ini kan. Ini kan yang kita pikirkan. Tapi dengar, ini peristiwa dituliskan oleh Raja Daud pada waktu itu. Dia belum raja pada waktu itu. Ini di padang pasir Negev. Seperti apa saudara ini? Daud menulis, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Tapi saudaraku, ini padang rumput yang disebut padang Negev. Padang pasir. Saudara, ini bicara soal apa saudaraku? Cara pandang kita menentukan. Cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Saudara, kalau kita lihat ini dengan ini padang rumput yang hijau, betul, amin, hijau. Tapi pikiran kita kan selalu begini. Padang rumput yang hijau tenang, airnya tenang.
Tapi yang di Daud ngomong ini loh. Ini adalah padang pasir Negev. Waktu dia menulis Mazmur 23 ini. Kalau saudara melihat ini bisa di-zoom kan? Kalau saudara melihat ini domba-domba sedang makan sesuatu enggak? Sedang makan sesuatu enggak? Ya apa makan apa di situ? Ini saudaraku padang rumput yang hijau, kata Daud. Tapi lihat saudaraku, domba-domba itu makan sesuatu. Apakah dia makan kotoran? Apakah dia makan tanah? Apakah dia makan saudaraku kerikil? Enggak, tapi dengar baik-baik. Ini domba-domba makan rumput, saudaraku. Seringkali kita berpikir padang rumput yang hijau ini seperti ini, Bapak Ibu. Tapi yang dipikirkan dan yang pada konteksnya pada waktu Daud menulis ini adalah konteksnya ini. Kelihatan kersang, enggak ada sesuatu. Tapi gembala itu menuntun domba-domba itu makan. Dan mereka makan sesuatu. Dan di tengah-tengah kekeringan, di padang itu selalu ada yang terselip, saudara-saudaraku, rumput yang hijau. Ada tunas-tunas yang hijau itu, itulah yang dimakan. Dan hanya gembala yang tahu kemana mata angin, arah mata angin dan juga embun yang ada di bebatuan. Dan nanti embun itu, saudaraku, yang memberikan pertumbuhan. Di selah batu itu ada rumput dan gembala itu membawa domba itu makan di situ. Sehingga domba itu bisa makan di situ, Bapak Ibu. Wow. Dan domba tidak tahu tempat itu. Itu sebabnya domba selalu tergantung penuh kepada sang gembala. Dan gembala itulah yang membawa dia. Maka sampai ada selah-selah batu ini, saudaraku, dia bisa makan di situ, ada rumput yang hijau. Di tengah yang seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan menuntun, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi. Ini adalah gambaran dari kita, saudaraku. Jadi yang Daud maksudkan, saudaraku, bukan ini, tetapi ini, saudaraku, bahwa gembala tahu di balik yang berbatu-batu. Gembala tahu arah angin dan juga embun. Yang dimana, saudaraku, kambing domba itu bisa makan rumput dari selah-selah batu yang ada rumput yang tumbuh di dalamnya, saudaraku. Ini menunjukkan, saudaraku, apa? Ini menunjukkan betapa bergantungnya, betapa kita tergantungnya domba-domba ini kepada sang gembala. Dan dia menuntun kita kepada rumput yang hijau. Walaupun kita melihat ini gersang, tapi di balik kegersangan ini selalu ada tunas yang baru, yang rumputnya, saudaraku, hijau, dan itulah dia makan. Saudaraku, dengar baik-baik. Kadangkala kita berkata, aduh, jadi orang Kristen itu dak dikduk ya. Jadi orang Kristen itu bisa bikin empot-empotan ya. Iman orang Kristen itu seperti telur di ujung tanduk ya. Ini kontrakan saya sudah habis mestinya bulan ini, tanggal ini. Harusnya bayar kontrakannya tanggal 15. Tanggal 13. Belum ada itu bayar kontrakannya. Tanggal 14 belum juga. Pas tanggal 15-nya jam 8. Itu baru pas ada untuk biaya kontraknya. Kadang-kadang kita sering begitu ya Bapak Ibu ya. Kita beras tinggal hanya 1 kilo. Anak-anak kita banyak makannya, tinggal 1 kilo. Hari itu juga. Tapi sudah menjelang hari hanya, belum ada duit untuk membelikan beras. Saudaraku pernah mengalami seperti ini? Dari ke hari, seperti itu kita dicukupkan oleh Tuhan. Pas kita butuh, pas kita ada. Saudara pernah mengalami itu? Saya sangat pernah mengalami, sangat. Dan itu habitnya saya. Ketika saya sekolah Alkitab, saudaraku, teologi, saya kuliah di Petamburan. Saya tidak biayai oleh keluarga saya. Saya tidak ada sponsor, saya hanya hidup dari Tuhan. Maka saya pun tidak tinggal di asrama. Kalau istri saya, saudaraku, tinggal di asrama. Mau melintang belintung pun, saudaraku, dunia ini tetap dia bisa makan. Walaupun dia makan paha ayam putih, tahu terus, tapi yang penting makan. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, saya nggak tinggal di
Di asrama, saya ngontrak. Karena kenapa saudaraku, saya pelayanan di desa kecil. Rengas Dengklok saudaraku, 2 kali dalam 1 minggu. Saya ke sana setiap minggu, 2 kali seminggu. Dan sampai saya di rumah, bisa jam 2 pagi. Saudara tahu, saya ngerti. Pas sudah mau bayar kontrakan, belum ada uang. Aduh, tapi sudah mau hari-harinya, baru dapat duit. Bisa bayar kontrakan, bisa bayar makan, saudara. Dan saya sering mengalami itu, Bapak Ibu. Bayar uang sekolah, uang buku, saudaraku. Itu pas hari-harinya baru dapat. Seperti iman telur di ujung tanduk, Bapak Ibu saudaraku. Saya sering mengalami itu. Makan, saya sering mengalami itu. Bahkan Bapak Ibu saudaraku, saking sebegitunya hidup saya, bergantung hidup saya setiap hari. Ini pacar saya dulu, saya belum jadi suami istri. Saya tapi udah pacaran, beban saya berat, malah bikin lagi beban lebih berat. Saya saudaraku makan pecel lele, mau pengen makan, tapi nggak ada duit. Tapi pas hari-harinya bisa dapat untuk bisa pecel lele. Saya beli pecel lele saudaraku 1 ekor. Sama dia badan-badannya saudaraku, daging-dagingnya. Saya makan kepalanya. Dalam hati saya, ini orang bikin beban lagi. Tapi saya bilang, saya lebih suka kepalanya dia. Saya lebih suka kepalanya, saya makan tuh kepala saudaraku, dia makan daging-dagingnya. Tapi saya alami seperti itu. Suatu hari saudaraku, kami masih pacaran. Kalau pacaran itu kan sampai kemana-mana pun dia bisa pergi. Yang sudah 1000 km pun dia dianggap itu masih 100 meter Bapak Ibu. Jalan saudaraku. Dan itu pernah saya alami. Saya pernah naik bis saudaraku dari Petamburan. Sampai saudaraku ke Merak. Padahal nggak ada tujuan kemana-mana. Ke Merak. Habis dari Merak pulang lagi. Tapi itu pun masih merasa kurang. Karena apa? Pacaran. Nah itu yang saya alami dulu saudaraku. Aduh. Nah suatu hari kami pergi pelayanan saudaraku. Pelayanan kepada para pemulung. Pelayanan para pemulung. Gak apa-apa agak sore ya Bapak Ibu ya. Karena kan ibadah siang. Tadi saya agak cepat. Kalau ini 2 jam. Gak tahu ini pengurapan dari mana saya datang jadi lama. Akhirnya Bapak Ibu saudaraku, kami pelayanan lah di satu pelayanan yang namanya pelayanan pemulung. Nah pada waktu salah satu gereja bikin pelayanan ini, bawa nasi Pak, bawa beras, bawa duit amplop. Sementara kami berdua Bapak Ibu, anak seminari Betel yang hanya mengharapkan embun yang dari surga turun atas kami. Enggak ada duit Pak. Jadi ketika kami sampai di ibadah pemulung itu, kami kasih makan, kami kasih beras, kami kasih uang. Sementara kami enggak punya uang Pak. Nah kami pulang, kami pikir juga kami dapat ongkos Bapak Ibu. Kami pulang, kami nggak dapat apa-apa. Kami berdua lihat-lihatan matang. Kita pulang ke Petamburan bagaimana? Hari itu dari jam 12 malam Pak. Swear. Jam 12 malam. Dan kendaraan sudah mulai agak sepi. Kami nunggu angkot Pak. Nunggu angkot tahu nggak? Nggak ada uang. Tapi kami nekat nunggu angkot. Lah kalau kami naik angkot, kami mau turun sampai ke tujuan. Nggak bisa bayar, digebukin nggak Pak? Tapi kami nekat. Bodoh amat. Bagaimanapun caranya. Kami udah lihat, kami lapar juga. Kami bagi nasi, kami bagi beras. Kami nggak makan. Bayangin. Gereja ini harus tahu ya saudara-saudara ya. Kalau ada pelayan-pelayan juga yang bekal begitu juga. Peka sedikit. Amin. Jangan pura-pura saudaraku rabun melihat. Ini tujuan kepada gembala ya. Bukan, lihat penampilanku ini. Saya udah kaya raya. Gak perlu sama saya. Tapi kalau ada yang butuh seperti itu, jangan pura-pura. Amin. Lah saya saudaraku, saya udah dangdutan di sini Bapak Ibu. Duitnya gak ada. Tapi kami nunggu Bapak Ibu jam 12 malam. Kami nunggu Bapak Ibu gak ada angkot. Tahu saudaraku, kami lapar, gak ada duit, gak ada angkot. Tiba-tiba orang yang punya mobil Mercy sedan berhenti di samping kami. Mau kemana? Mau ke Petamburan Pak. Oh kebetulan arah saya mau ke sana. Naik kami Bapak Ibu.
ngobrol-ngobrol ngadon ngidul. Tapi dia nggak ngantar kami saya ke Petamburan. Tahu dia bikin kami di mana saudaraku? Itu lewat tol ada keluar kebun jeruk. Ada di situ tower. Lalu kami diberhentikan situ. Pak, saya tidak ngantar Bapak ke Petamburan. Lalu dibuka dompetnya. Wah, dalam hati saya, puji Tuhan. Saya langsung berhasaru di dalam hati. Oh, haleluya, haleluya. Tahu Bang? Lah, kalau nggak saudaraku dari situ ke Petamburan, saudaraku jalan kaki juga, keder juga, gempor saya saudaraku. Udah lapar lagi. Ditarik dompetnya. Set. Itu nggak dihitung, langsung dicabut. Tuhan Yesus, saya lihat saudaraku itu warnanya. Wah, tahulah rupiah yang paling tertinggi. Set gitu. Wah, puji Tuhan. Tuhan jangan dihitung lagi. Langsung dilipat, langsung dikasih itu. Langsung ke dia, ini sedikit berkat ya. Langsung saya tangkap, takut dia berubah Bapak Ibu. Wow, pendeta juga punya hikmat, amin. Langsung saya tangkap. Oh, terima kasih ya Pak. Ya tulisinnya Pak, kami cari taksi Bapak Ibu. Ketika cari taksi sampai di Petamburan, cari pecel lele yang paling bagus tempatnya. Karena tebel. Tahu pada waktu itu uang kuliah saya belum bayar, kos saya belum bayar, uang buku fotokopi saya perlu harus bayar, bisa terlunas semua, dan sisanya saudaraku masih bisa 3 bulan. Oh, di tengah-tengah yang seperti ini loh Bapak Ibu saudaraku, Tuhan bikin padang rumput yang hijau. Inilah yang dimaksudkan oleh Daud di Mazmur 23 ini. Kelihatannya gersang, tapi di balik itu semua, di balik batu-batu yang tidak pernah kita bisa lihat, Tuhan menuntut kita di situ. Kita menikmati padang rumput yang hijau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, itu sebabnya. Kadang-kadang kita berpikir begini ya. Udah 25 Tuhan Yesus tolong. Padahal masih pendahuluan loh. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa saya bikin iman saya seperti ujung tanduk sih? Kenapa sih tidak Tuhan memberikan berkat langsung penuh berlimpah-limpah? Jadi kan saya nggak perlu kan setiap hari minta, nggak perlu setiap hari minta, nggak mendapatkan Tuhan kan? Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan tidak mengizinkan engkau dalam kelimpahan itu memberikan engkau terjerumus dan membuat engkau tidak bergantung lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan memberikan engkau kebersihan kepada hidupmu, segala kecukupan. Cukup engkau hari ini supaya engkau setiap hari bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan Yesus hebat banget itu Tuhan ya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, cukupkanlah kami makanan sehari ini secukupnya. Berikan kami makanan hari secukupnya. Kita tidak diberikan berkelimpahan-kelimpahan untuk minta hanya satu kali saja. Tapi Tuhan berikan kita secukupnya. Hari ini cukup. Kekuatan kita cukuplah hari ini. Maka dengar baik-baik, itu menunjukkan supaya Tuhan membawa kita kepada persekutuannya setiap hari. Kita butuh Tuhan. Kita meminta, Tuhan besok anak saya uang sekolahnya mau selesai, mau habis. Tuhan anak saya mau skripsi, anak saya mau menikah. Tuhan usaha saya mau seperti Tuhan. Hari ini Tuhan mau tolong kita. Hari ini Tuhan mau cukupkan kita. Ya sudah katakan amin. Jadi makanya saudaraku, kalau Tuhan adalah gembala kita, Dia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan dan pergumulan kita. Dia akan selesaikan kepada kita tepat pada waktunya. Kalau Dia adalah gembalamu, takkan kekurangan aku. Dengar baik-baik, I shall not want. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Aku bisa tenang, aku bisa damai. Karena Dia membimbing aku, Dia menuntun aku, Dia memelihara aku. Dan Dia yang menudungi aku, memelihara dan melindungi aku. Amin, firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nanti ini saudara-saudara, saya lanjutkan minggu depan. Oh, ini lebih heboh. Dia membaringkan aku di tempat yang tenang. Membaringkan saudara di tempat yang tenang seperti apa. Dan memimpin di lembah kekelaman itu seperti apa. Ngeri. Dan kau bisa dapatkan itu besok. Minggu depan. Pastikan kau jangan miss. Amin Bapak Ibu. Pelajaran di gereja kita adalah berseri. Dan pasti kau diberkati oleh Tuhan. Hari ini kau diberkati Tuhan, amin.
Haleluya, kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian sungguh di hadapan Tuhan. Jangan bisingkan dirimu dengan hal yang lain. Tapi masuk engkau ke dalam shalom-Nya Tuhan. Engkau masuk ke dalam peace-Nya Tuhan. Engkau masuk dalam harmoni kehidupan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersyukur kami Tuhan, firman-Mu mengkalibrasi hati kami, mengoperasi hati kami, sehingga Injil-Mu nampak dalam kebenaran firman-Mu, mengubah paradigma kami. Bukan Tuhan, menuruti seperti yang kami mau dengan pemahaman kami sendiri, tapi kami mau dengan paradigma, mengkalibrasi hati kami dengan Injil, sehingga kami mengerti apa sih yang terselubung dari firman-Mu buat kami, sehingga kami melangkah di dalam kebenaran-Mu, dan kami tidak menjadi kecewa sama Tuhan, kami tidak menjadi meninggalkan Tuhan, tidak menjadi lelah, tapi kami menjadi hidup tenang, teduh, dan mengalami kedamaian shalom, dan juga mengalami harmoni dengan Tuhan, mengalami kebahagiaan yang seutuhnya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang, sempurna Tuhan, ketenangan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami tidak akan butuh apa-apa lagi.
Karena Engkau gembala kami yang baik, yang sudah mencukupi kami. Dan dalam penuntunanmu dan juga dalam perlindunganmu ada pada kami. Kami terima Tuhan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan bersama dengan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini bisa melambaikan tangan. Yes, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Ya, saatnya kita mau memberikan persembahan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati. Maaf, sudah terima amplop? Yang jemaat yang belum ada mungkin bisa petugas ya. Yang ingin mentransfer bisa mentransfer di rekening yang tertera dalam layar. Ya, sudah semua. Mari sebelum kita memberi, kita mau bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar siang hari ini, yang meneguhkan kami ya Tuhan, dan menguatkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan akan hamba-Mu Bapak Gembala kami dalam setiap pelayanan tugasnya Tuhan. Mari Tuhan berkati pelayanannya ya Tuhan. Tanda kuasa mujizat heran menyertai hidupnya Tuhan. Bapa, siang hari ini kami umat-Mu ya Tuhan akan memberikan persembahan ya Tuhan, menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan ajar kami untuk memberi yang terbaik dengan suka hati, dengan sukacita ya Tuhan. Karena kami memberi, kami mengasihi kepadamu ya Yesus Tuhan kami yang sudah memberi yang terbaik terlebih dahulu bagi kami. Mari Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan dalam setiap persembahan yang mereka berikan ya Tuhan. Persembahan ini ya Tuhan dikuduskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, boleh berguna bagi pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama katakan amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
visi dan value gereja kita bersama-sama. Kita mulai dari visi ya, 1, 2, 3. Menjadi keluarga penuh berkat, memberkati dan peduli seperti Kristus. Value GBI Flame. Family, love, attitude, nature, excellent. Flame song. Terikat hati kita layani Tuhan, bergandeng tangan meninggikan pancingnya. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kami berlari takkan pernah berhenti, kobarkan semangat dalam kuasa Roh Kudus. Kami doakan, sertakan Tuhan, hingga semua janjinya digenapi. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Percaya Tuhan takkan pernah meninggalkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Satu hati, satu visi, diberkati untuk saling peduli. Kita keluarga besar GBI Flame. Kita keluarga besar GBI Tuhan Allah kita, haleluya. Saudara, jangan lupa besok ibadah doa puasa kita, doa dan puasa. Saya tidak peduli saudaraku memberikan berapa jam, harus berapa jam, sekuatnya saudara. Amin. Yang penting hati kita, bagaimana kita bisa mencari perkenanan Tuhan. Maka jam 7:30 malam, bukan pagi, kita doa di sini, dipimpin oleh gembala langsung. Hadir ya Bapak Ibu ya. Kalau saudara mau rindu perkenanan Tuhan, engkau mau tahu tuntunan Tuhan atas hidupmu, datang besok. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suruh, tapi lakukanlah apa yang Tuhan berkenan, apa yang Tuhan suruh atas hidup kita. Saya tunggu jam 7:30 malam di sini, kita sama-sama doa. Amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Dan kita sudah diberkati dan Tuhan kita berkati dengan pujian, dengan penyembahan kita. Maka kita menerima berkat yang sepenuhnya dari Tuhan, yang seutuhnya dari Tuhan. Maka terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah datang dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan penyertaan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan yang percaya diberkati, katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.